Membahas penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka berisi keterangan mengenai sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir. Keterangan ini meliputi nama pengarang, tahun terbit, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit. Daftar rujukan dapat berupa buku teks, jurnal penelitian, laporan penelitian, tugas akhir seperti skripsi dan disertasi, lalu terbitan karya ilmiah. Daftar pustaka disusun secara alfabeta menurut nama belakang pengarang dan tidak perlu menggunakan nomor urut. Baik, tiap-tiap jenis rujukan mengikuti sistematika penulisan yang berbeda. Sistematika itu dapat diikuti satu persatu sebagai berikut ini. Nah, dalam penulisan buku mengikuti urutan komponen sebagai berikut. Nama belakang pengarang, koma, nama depan apabila ada, titik, tahun terbit, titik, nama buku dengan huruf cetak miring, titik, nama kota tempat penerbitan, titik 2, nama penerbitan, lalu titik. Bila pengarang buku lebih dari satu orang, nama pengarang kedua dan seterusnya boleh tidak dibalik, ditulis apa adanya. Bila buku telah mengalami pengeditan, tuliskan edisi keberapa di belakang kurung setelah nama buku tersebut. Contohnya, Nurgiantoro, Burhan, titik, 2001, titik, penilaian dalam pengajaran bahasa dan sastra, itu nama judul bukunya. Lalu Yogyakarta, titik 2, BPFE, titik. Selanjutnya penulisan rujukan artikel, jurnal, dan terbitan karya ilmiah yang sejenisnya mengikuti urutannya. Nama belakang pengarang, koma, nama atau nama depan apabila ada, titik, tahun penerbitan, titik, jurnal artikel, atau diketik biasa dan hanya kata terdepan dimulai dengan huruf kapital kecuali kata yang menunjukkan nama. Titik, nama jurnal dengan cetak miring, koma, nomor jurnal dengan cetak miring, koma, nomor-nomor halaman dalam jurnal, titik. Contohnya Nuryanto, F titik 1996, titik, penggunaan ragam bahasa Indonesia ilmiah oleh dosen IKIP Yogyakarta, titik, jurnal kependidikan, 1, bla bla bla, halaman 1, halaman titik 1 sampai bla bla. Selanjutnya yaitu jurnal dan terbitan karya ilmiah sejenis. Jenis sumber rujukan ini dapat berbentuk tugas akhir, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Penulisan daftar pustakanya mengikuti format penulisan daftar pustaka untuk buku, ditambah dengan keterangan jenis karya ilmiah tersebut. Berikut ini contoh penulisan daftar pustaka yang berupa karya ilmiah yang tidak diterbitkan. Contoh pertama dan contoh kedua. Selanjutnya yaitu dokumen resmi. Dokumen resmi adalah dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga resmi. Untuk rujukan jenis ini digunakan nama lembaga sebagai nama penulis. Komponen yang lain mengikuti ketentuan-ketentuan yang sama. Pada umumnya, nama penerbit sama dengan nama lembaga yang tertulis di depan. Berikut ini contoh penulisan daftar pustaka yang berupa dokumen resmi. Contoh 1,
dan contoh 2. Selanjutnya yaitu rujukan dengan pengarang yang sama. Untuk daftar pustaka dengan 2 atau lebih pengarang yang sama, nama pengarang yang kedua dan seterusnya tidak ditulis lengkap, tetapi diganti dengan garis lurus tengah, bukan garis bawah. Pengurutan alfabetik dilakukan mulai dari tahun terbitan yang terbaru. Apabila tahun terbitan sama, digunakan huruf Arab kecil langsung setelah tahun. Ketika dimulai 7 ketukan dari batas tepi kiri. Berikut ini contoh penulisan daftar pustaka dengan nama pengarang yang sama. Contoh pertama, kedua. Selanjutnya yaitu dari internet. Penulisan daftar pustaka yang bersumber dari internet dapat mengikuti model sebagai berikut. Contohnya yaitu ada dari Beasley tahun 1990 dengan judul Context-Based Language Instruction Helping ESL or EFL Student with Language and Study Skill at Tertiary Dissolve in Contact, dan disertakan link akses dan tanggal pada pengaksesan link tersebut. Kedua yaitu ada dari Cook dan Vivian tahun 1996, Some Relationship Between Linguistic and Second Language Research, dan disertakan link aksesnya disertai tanggal pengaksesannya. Yaitu ada koran. Penulisan daftar pustaka yang bersumber dari koran dapat mengikuti model berikut. Dari penulisan daftar pustaka koran yaitu ada dari Sarjono Heri 2010, Bahasa sebagai Alat Pemersatu Bangsa, Kompas, edisi 5 bulan Oktober, jika koran tersebut dalam bentuk cetak. Selanjutnya yaitu kalimat kaki. Selanjutnya kita akan membahas kalimat kaki. Catatan kaki yang biasa disebut footnote adalah salah satu dari 3 teknik penulisan yang bisa dipakai untuk menandai sumber data. Di samping catatan kaki terdapat 2 teknik penulisan lain, yaitu catatan akhir yang biasa disebut endnote dan catatan tengah middle note, atau bisa saja endnote. Penulisan sumber referensi pada footnote secara lengkap seperti yang telah diuraikan di atas hanya berlaku 1 kali, yakni pada waktu pertama kali disebutkan. Sedangkan bila sumber yang sama disebutkan untuk kedua kali atau ketiga kalinya atau seterusnya, maka sumber referensi itu tidak perlu dituliskan secara lengkap, melainkan hanya dengan mempergunakan singkatan seperti IBIT atau OPCIT atau LOGCIT. Selanjutnya adalah pemakaian IBIT. IBIT kependekan dari IBIDEM pada tempat yang sama. Dipakai apabila suatu kutipan diambil dari sumber yang sama, dengan langsung mendahulunya dengan tidak disela oleh sumber lain. Dalam hal yang demikian boleh dipakai IBIT walaupun di antara kedua kutipan terdapat beberapa halaman. Contohnya ada di bawah keterangan ini ya. Diselingi oleh sumber lain. Contoh, Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Karya Indonesia, Jakarta 1985, halaman 33, mulai
adalah pemakaian logjet. Logjet singkatan dari loco citato, artinya pada tempat yang telah disebut dipergunakan untuk menunjukkan kepada halaman yang sama dari sumber yang telah disebut. Contoh, Andi Hamzah, pengantar hukum acara pidana Indonesia, Galia Indonesia, Jakarta 1985, halaman 33, Mulyadi dan Dwija Priyatno, penanggung jawab pidana korporasi bencana, Jakarta halaman 61, Andi Hamzah, logjet.